Selamat malam pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada. Selamat pagi Thomas. Ya, selamat pagi. Coba kita langsung nyolot tumben banget. Iya, soalnya dari kemarin tuh kalau ngomong mesti selamat malam, selamat malam. Ini gimana ya, ini kok nggak sembuh ini. Ya, maaf. Ini selamat pagi. Selamat pagi pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Sengkuni Bagus dan paranormal kesayangan kita Mbah Gito Gantisworo. Selamat pagi. Seret ini. Tapi wah, ini Bayu Bagus ini udah jahe udah tersedia ini. Makanya ngomongnya dikeraskan. Oh ya, saya sengaja biar ya kadang-kadang orang tuh harus ini ya, kalau misalnya memang sudah berbuat bagus itu ya memang harus dipuji, tapi kalau misalnya ada yang keliru ya harus dikritik kan gitu toh. Ini malam ini mau cerita apa ini Mas Kuni? Ini Mbak, ini ceritanya saya baca ini sebenarnya seru banget ya. Ceritanya ini adalah tentang apa? tentang sesajen. Wah, ini kok kayak bau-baunya kok bau menyan. Nah, namanya sesajen tapi ya nggak harus bawa menyan toh Mbak. Sesajen itu bisa macem-macem ya. Sesajen itu kan dari kata sesajian. Jadi kalau misalnya Mbak Gito datang ke studio, nah, itu terus nanti saya kasih sesajen. Wah, disangkain saya ini demit. Bukan, kan sesajenan dari bahasa sesajian. Cuma kan mulut kita orang Indonesia tuh sukanya nyingkat-nyingkat, kadang tuh dipleset-pleset jadinya sesajen. Jadi apapun yang disajikan ke tamu atau ke siapapun namanya sesajen. Ya. Tumben ini bahasanya kok bagus ya. Loh, bukannya saya tuh dari dulu memang kalau nyari bahasa itu logikanya tuh harus pas gitu loh. Kan gurunya kan Mbak Gito. Bisa aja kalau ngalem orang tua itu. Tapi gini loh pendengar, jarang loh saya ketemu sama orang muda ya macam Mas Kunin. Mbak, saya itu udah nggak muda lagi. Nggak gitu. Umur berapa coba Mas Kunin? Saya itu 38 tahun. Kan udah tua. Ya enggak. Lah kalau misalnya dilihat umur saya berapa kali lipat itu. Ini pemirsa ya, pendengar semua ya, ini jarang banget loh orang muda itu yang apa namanya, kalau sama orang tua itu bahasanya itu ngajeni itu apa? Mbak, menghormati, menganggap. Nah ya, pokoknya gitu. Itu susah, jarang sekarang. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh, waduh, ada orang lewat aja tegur sapa senyum itu nggak tahu mbok kemana hilang semua itu. Pendidikan tata krama itu nggak tahu ya siapa yang harus ngajarin ya. Ya sebenarnya kita bareng-bareng Bang ngajarin. Kan ada di jalan-jalan tuh ada tulisan Anda sopan, kami segan. Iya tapi susah Mas kayak gitu tuh, kalau cuma tulisan aja. Itu tuh bukan yang eksternal Mas. Waduh, kok bahasanya kok enggak ya? Loh iya, ini budaya apa tuh yang eksternal itu kalau hilang tuh nggak apa-apa, tapi mental itu nggak boleh hilang. Contohnya di Jepang itu kan samurai itu kan udah nggak ada, tapi semangat bushidonya itu masih ada. Jadi kalau misalnya ada budaya yang di sini hilang ya jangan tersinggung, nggak usah rame. Yang penting tuh spiritnya itu, semangatnya ngajeni wong tua itu, tata krama apa itu harus masih ada. Lah ngono toh Mas Kuni. Ini saya boleh cerita dulu. Ya. Ini sambil saya tak buka bungkusan ya. Bawa apa Mbak? Wah, rahasia. Nanti kalau saya buka, wah udah jelas pengen. Ya udah nanti aja tak ceritain ya. Ya monggo cerita. Nah, baik pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada, ini cerita ini berasal dari Mas Catur ya, di Yogyakarta ya. Jadi Mas Catur ini punya tempat tinggal, Mbah. Tempat tinggalnya itu deket sama apa namanya, food court. Food court itu apa itu? Food court ini loh Mbah, apa kompleks kumpulan ruko-ruko atau resto-resto untuk makan-makan tuh loh Mbah, warung-warung gitu, kumpulan tapi jadi satu. Oh ya. Nah di situ ada rumahnya itu pas di salah satu batas dari food court tersebut. Food courtnya itu
luas ya Mbah ya, tapi anehnya tuh sepi. Kok bisa? Ya nggak tahu ya. Nah, Tapi ini, Mas Kuni di cerita itu ditulis gak itu di mana? ya ada tapi ya saya nggak mau nyebut merek no Mbah. Kirain mau nyebut ya. Kalau dari penerawangan saya kok saya tahu ya. Di Yogyakarta tuh ada food court yang sepi itu. Mbah nggak usah diomongin. Lanjut. Nah jadi Mbah itu ada di food court ya, maksudnya apa di kumpulan tempat makan gitu yang jadi satu kompleks tempat makan gitu. Dan di situ konsepnya bagus Mbah. Tempat makannya itu ada tamannya, ada lapangan bermain, ada tempat untuk olahraga. Jadi tuh nggak kayak di food court biasanya ya pendengar Laspro Radio ya, biar untuk ini aja ya, untuk apa namanya gambaran lah ya, untuk ilustrasi lah seperti apa gitu tempatnya. Jadi tempatnya sangat luas, di situ ada ruko-ruko yang makanan itu jual makanan, dan di situ juga ada tempat bermain, pokoknya ramah anak lah ya. Nah tapi sepi banget. Saya udah tahu. Ya udah biarin aja, udah tahu nggak usah diomongin. Aduh, Mas. Jangan diomongin. Lanjut. Nah ini ya pendengar ini soalnya nggak, ntar aja lah, nggak usah diceritain dulu ya Mbah kita ya. Udah diceritain ya nggak apa? Jangan ya, tak lanjutin ya. Nah di situ tuh ramenya cuma pas acara burung Mbah. Oh, acara burung ya. Iya, nah, jadi pas acara burung tuh mesti rame banget. Itu sampai penjual di situ tuh ini apa namanya, nggak, ibarat kata tuh saya kan pernah jadi penjual ya Mbah ya. Ibarat kata itu pantatnya nggak kelihatan. Pantatnya nggak kelihatan, maksudnya? Ya nggak duduk gitu loh, nggak pergi di situ aja ngelayani macem-macem, terus nanti asisten yang ngerjain yang ngarap tuh nggak duduk gitu loh Mbah. Oh ya. Nah rame banget itu, ada yang cuma misalnya jualan es teh aja itu bisa nutup biaya sewa rukonya tuh murah banget Mbah. Oh ya. Nah maklum kan acara burung ya kan gini ya, komunitas burungan banyak banget di sini kan Mbak ya. Dan ya namanya kan katanya nih Mbah, kalau falsafah orang Jawa itu kan ini ya Mbah, orang Jawa, orang pria sejati itu katanya kan harus punya kukilo, turonggo, curiga, wismo, wanita, itu baru dikatakan pria sejati. Itu coba artinya apa? Gak cuma asal ngomong. Coba artinya apa itu yang apa namanya? Kukilo, turonggo, matenggo. Bukan matenggo itu gajah. Oh ya wanita itu ada apa? Coba. Pengen dengar dulu. Dari yang muda itu pengen dengar dulu. Ya maksudnya gini ya pendengar. Kan kalau di falsafah Jawa itu orang dikatakan lelaki sejati itu bisa dikatakan benar-benar lelaki itu kalau memiliki turonggo. Ya, turonggo itu sebenarnya kuda ya. Jadi punya tunggangan ya, punya kendaraan gitu. Terus punya kukilo. Nah, kukilo itu burung ya, burung kicauan. Jadi punya tunggangan, punya kendaraan, punya burung, terus curiga itu keris ya. Punya keris itu, punya senjata lah ya, punya. Terus habis itu wismo itu rumah. Jadi punya rumah gitu. Ya setidaknya walaupun rumahnya kecil ya nggak apa-apa itu, yang penting dia milik pribadi. Terus kemudian wanita itu istri. Nah baru kemudian dikatakan sebagai pria sejati. Ya gitu Mbah. Kleru Mas. Kok kleru gimana, orang jelas kayak gitu. Itu jelas kleru. Loh klerunya gimana? Itu namanya keblinger Mas Kuni. Kok keblinger? Udah jelas kayak gitu kok penjabaran. Enggak lah. Nih, saya kasih tahu ya Mas Kuni ya. Pendengar semuanya biar gak keblinger ya, tak kasih tahu nih. Ya ini kata saya yang pengetahuannya itu dangkal ya. Tapi ya setidaknya saya mau berbagi. Kalau menurut saya itu kleru. Jadi kalau menurut saya yang tepat itu gini. Yang dimaksud dengan apa namanya? Turonggo itu, lelaki sejati punya turonggo itu bukan punya kendaraan, tapi dia harus punya sifat kayak kuda. Kuda itu
kuat ya, jadi tulang punggung keluarga, bisa diandalkan. Ya walaupun cewek-cewek sekarang juga udah bisa kerja. Jadi maksudnya itu siaga itu loh. Kayak kuda-kuda itu coba. Mas Kuni itu kalau tahu nggak kalau kuda tidur? Gimana, Mbah? Nggak duduk. Kuda itu kalau udah kakinya nekuk itu berarti udah siap-siap mati. Kuda itu berdiri, Mas Kuni. Tidur aja posisinya berdiri. Oh, gitu. Ah. Terus Mbah itu yang lain? Nah, ini ya. Wismo itu rumah itu sifat ya, bukan punya rumah, bukan. Nah, tapi maksudnya itu kayak rumah itu loh, mengayomi ya, melindungi dari hujan, dari panas, tempat yang nyaman ya. Tempat yang nyaman untuk berkumpul. Nah, laki-laki itu harus jadi tempat yang nyaman. Nah, gitu. Harus mengayomi, harus melindungi. Terus yang disebut dengan curiga itu bukan punya keris. Kalau gitu nggak adil yang punya bedel, yang punya panah. Yang dimaksud dengan curiga itu adalah punya sesuatu yang diandalkan. Ya. Jadi kalau ada mara bahaya, yang maju itu ya laki-laki. Oh, gitu. Terus Mbah? Nah, terus habis itu matenggo. Mbah, bukan matenggo itu gajah. Oh ya, aduh, apa namanya? Apa itu? Kukilo. Nah, kukilo itu bukan punya manuk. Nek cuma urusan manuk saya juga Malah kok bablas ke situ. Gak, maksud saya gini. Kukilo itu burung ya, sifat burung. Burung itu kan ngoceh ya. Ngoceh. Nah, jadi laki-laki itu harus ngasih ocehan-ocehan yang bagus, yang bijak, yang bisa menuturi anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, cucu-cucunya. Nasihat-nasihat yang bagus. Bukan punya burung dikurungi terus dicandelke terus dipeteti. Oh, bukan. Oh, baru tahu. Alah iya. Makanya saya sebagai orang tua ngasih tahu. Terus yang terakhir tuh wanita. Wanita itu kan wanita ya, perempuan. Laki-laki itu harus bersifat itu juga lembut kayak perempuan. Bisa ngasuh anak ya. Bisa ngasuh keluarganya. Bisa jadi pembimbing dan tempat yang sejuk gitu. Bukan terus punya wanita itu. Kan ada orang yang nggak milih nikah juga, ya kan? Mbah gitu kok. Pengetahuannya luar biasa. Loh, saya kan gurunya kan Mas Kudi. Wah, kok bisa aja? Ini kok jadi ngelandrah sampai ke kayak gini nih. Ya gara-garanya tadi Kukilo itu. Tak lanjutin aja ceritanya ya. Maaf ya pendengar, ini biasa kalau sama Mbah gitu itu terus obrolan jadi melengseng. Ya nggak apa-apa itu. Sebentar ini. Ini mumpung mau cerita gitu. Mas Kuni cerita, saya mau makan lobak talam. Loh, itu dapat lobak talam dari mana itu? weh, ini kan putra saya kan habis plesir ke Cirebon. Ya bari lobak talam itu ini lobak talam. Ini lobak talam ini Mas Kuni. Itu lobak talamnya pakai daun bawang atau apa? Kucai, daun bawang enggak enak kucai ini. Enggak mau. Nanti aja Mbah. Nah, saya Mbah dibagi loh. Ya, santai. Saya tahu lobak talam itu spesial loh. Ini. Nah, kok saya tak makan lobak talam sambil nyeruput jahe. Mas Kuni cerita ya. Wah, enak banget tuh Mbah gitu. Nah, oke. Jadi ceritanya gini, pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal cerita bahwa Mas Catur itu rumahnya mepet banget sama salah satu batas dari food court itu. Food court yang rame kalau ada event burung rutin ya. Tiap hari tidak disebut di sini, tapi diceritakan bahwa memang sangat rame ketika ada event burung. Nah, suatu saat Mas Catur ini kan jalan pagi nih Mbah. Jalan pagi di situ ya kayak olahraga karena memang tempatnya luas banget ya food court itu, jadi bisa untuk lari-lari juga, olahraga juga. Pas kebetulan ngelewati jendela rumahnya yang nempel sama batas dari food court itu, tiba-tiba Mas Catur ini mencium bau ini Mbah. Apa? Bau pesing Mbah. Loh, bau pesing? Mbah. Jadi itu kayak bau, maaf ya ini pendengar ya kalau misalnya yang lagi makan atau apa, jadi kayak bau air kencing itu loh. Ada mungkin ada orang yang pipis di situ dan itu kan kelihatan ya, maksudnya ada bekas-bekasnya.
bisa itu? Emangnya nggak ada kamar mandi? Ada mbah, tapi terus kemudian ya Mas Catur curiganya sih ini orang-orang dari event itu, tapi ya kan belum ada bukti. Akhirnya hari itu ya cuma disiram, dibersihin, terus kemudian pas lagi acara burung itu sengaja nih Mas Catur itu kemudian dari jendelanya itu ngintip. Ternyata bener mbah. Waduh, itu yang diintip cewek atau cowok? Cowok bang, kan acara burung. Yang punya burung itu kan cowok. Kok acara kok meleset-meleset ngomongnya itu Mas? Enggak loh, ini yang leset-leset itu mbah gitu. Aduh, ini saya udah makan lobak dalam aja lah nanti kalau di Ya udah. Nah, itu ternyata itu benar, ada yang pipis satu. Rencananya mau dilabrak nih sama Mas Catur, tapi udah diemin aja. Udah satu nih pergi minggat itu. Ada lagi satu lagi datang, pipis lagi di situ. Dan terus dan banyak mbah. Lah, kok kebangetan itu? Nggak tahu. Nah, akhirnya kan gini mungkin karena nyalinya juga Mas Catur itu mungkin waduh ini kalau ngadepin banyak orang terus nanti malah jadi rame, malah mungkin nanti ribut itu mungkin bisa jadi saya kalah atau apa, tapi kan resikonya gede lah maksudnya. Akhirnya dilaporin ke Satpam. Terus ya diusut tuh sama Satpam gitu. Kemudian ada pemberitahuan di acara event burung berikutnya itu bahwa siapapun itu yang mau pipis jangan pipis sembarangan, tapi udah disediakan kamar mandi. Tapi ya nggak tahu namanya sifat watak itu. Nah, watak itu kalau watuk itu batuk itu ya gampang diobati, tapi kalau watak itu memang agak susah ya. Ya tapi bukan berarti nggak bisa diobati mbak, tetap itu orang tua bisa disadari. Iya tapi agak lama. Kalau watuk itu kan ada obat ya apa itulah. Nggak usah nyebut iklan. Ya. Nah ini tak lanjutin ya mbak. Ya. Nah terus kemudian udah dilaporin nih ke Satpam, tapi tetap walaupun udah ada pemberitahuan dari penyelenggara itu tetap aja di situ bau pesing lagi. Akhirnya ngelunjak emosinya Mas Catur itu udah nggak tertahankan, ngelabraknya bukan ke orang-orang yang pipis itu tapi ke Satpam. Dia omongin gini terus Satpamnya udah kayak nyerah gitu loh. Mas saya itu udah kayak semacam jagain di situ, tapi nggak tahu gimana caranya mereka itu tetap masih bisa pipis di spotnya di bawah jendelanya jenengan katanya. Wah itu langsung emosinya nggak ketulungan tuh masnya, karena kan pas di bawah jendela mas, jadi dan jendela itu adalah kamarnya Mas Catur, jadi mau nggak mau kan aromanya kan masuk lewat jendela ya, dan itu pas ada kamarnya Mas Catur tempat tidurnya, jadi kan nggak nyaman tidur. Itu nggak bener itu. Terus itu gimana itu? Nah terus akhirnya setelah ngobrol sana sini tentang keluhannya itu, Mas Catur itu ketemu sama temennya ya, namanya Mas Alex gitu. Nah si temennya ini Mas Alex itu ngasih saran. Sarannya itu apa? Sarannya kata temennya ini, nah kalau orang Indonesia itu gampang sebenarnya untuk urusan kayak gitu tuh biar kapok. Terus gimana itu? Udah nggak usah dilaporin, udah stop. Mau dilaporin kayak apa orang itu memang susah. Caranya gini aja Mas Catur, kata Mas Alex ya. Anda kasih bunga di situ. Kasih bunga itu masa ditanamin pot? Bukan mbak, kata temennya ini, kata Mas Alex itu kasih bunga yang buat kekuburan tuh loh mbak. Di situ disebar-sebarin, terus dikasih kendi, terus dikasih dupa, dikasih sesajen di situ. Kata Mas Alex, dijamin nggak ada lagi yang pipis di sana. Wah, kok cerdas ya itu orang temennya itu. Nah terus akhirnya diturutin nih mbak, ya coba-coba gitu. Tadinya sih mikir-mikir kayak guyon gitu, oh ya gitu. Tapi kalau misalnya udah dilakuin aja gitu akhirnya. Idenya itu akhirnya pas nggak ada acara burung itu disiapin, disiram air jadi kelihatan basah gitu, tanah di bawah jendela itu, terus dikasih bunga 7 rupa itu yang wangi banget, melati lah itu cakrak-cakrik ini, terus dikasih dupa, dikasih kendi, terus dikasih buah-buahan, pokoknya persis kayak di sesajen. Lalu alhamdulillahnya mbak, itu tuh pas acara burung nggak ada yang pipis di situ mbak. Loh kok tahu? Satu, karena memang nggak ada baunya. Yang kedua,
itu Mas Catur itu ngintip dari, maaf ya ini aku kak gelegean. Ya. Kurang tuh kurang minum. Enggak, justru kebanyakan minum ya. Terus gimana ceritanya tuh? Nah, itu ngintip dari apa jendelanya tuh. Memang jadi ada yang mau pipis di sana. Udah kebelat itu udah pegang celana, udah ngebut ke sana. Ternyata pas jelek gitu ternyata di situ ada sesajen. Berhenti, Mbah. Mundur. Pipisnya di sebelahnya, Mbah. Agak jauh, memang agak jauh, tapi pipisnya sebelahnya. Tapi akhirnya nggak di situ. Terus ada lagi tuh orang, wah, tatonan. Bukan berarti orang tatonan itu adabnya gitu ya, enggak. Tapi memang ini yang orang yang enggak bener aja. Datang ke sana, udah celananya pendek, gitu, udah pegang, udah siap siaga mau pipis, set, sampai sana udah ada sesajen itu, nggak jadi, melipir lagi. Terus di acara burung itu, akhirnya Mbah, idenya Mas Alex temannya apa Mas Catur itu berhasil. Amboh. Ini kok saya baru kepikiran ya. Nah iya, saya juga baru kepikiran. Ini makanya ceritanya tuh kayaknya tuh menarik untuk dilanjut. Ya. Terus gimana ini kak? Saya lupa loh bak dalamnya nih. Loh tadi yang tak gigit ini sebelah mana? Waduh, ini tak lanjutin ya. Nah, terus habis itu berhasil, seneng. Terus jadi itu ditambah terus Mbah sesajen itu. Ya nggak apa-apa kata Mas Catur. Ya nanti buah untuk apa itu akhirnya nggak ada itu, tapi kendi masih ada. Biar yang murah itu tetap bunga aja, bunga yang diambil dari mana, dari taman mana itu diambil terus disebarin situ, kan murah itu. Dupa nggak ada tapi bunga ada. Nah seneng banget tuh. Nah berminggu-minggu kemudian muncul masalah baru Mbah. Apa itu? Malam-malam Mbah, itu malah ada orang datang ke sana nyari nomor togel Mbah. Ini kok ceritanya kok konfliknya kok berakar ya? Enggak, ini bukan berakar, itu bercabang. Ya. Bercabang gitu. Mbak, malah di sana tuh ada orang nyari nomor. Ya, nomor judi togel itu ya. Di sana datang gitu. Itu kaget. Jadi ceritanya gini. Malam-malam pas mau tidur nih, Mas Catur mau tidur, tiba-tiba tuh ada dengar suara kresek di belakang di tembok. Di belakang rumahnya itu yang di bawah jendelanya itu kresek, terus ada ada bau dupa. Terus ada ngomong, "Mbah, ini saya mau pasang taruhan gitu. Ini minta nomor." Lah, bangun Mas Catur, "Ini apa-apaan?" gitu. Terus dia ngintip kan dari jendelanya, diintip itu. Beneran, Mbah. Itu ada 3 orang, Mbah, di situ lagi gelar sesajen baru, ada tikar di situ, macem-macem gitu. Terus minta nomor. Lah, ini bingung kan? Kok malah lucu gitu. Nggak marah gitu, tapi seneng aja. Kok malah ini kok gimana sih kayak gini? Akhirnya iseng gitu. Mas Catur itu tiba-tiba ada ide gitu, nongol celing gitu. Idenya apa itu? Nah, dia ke ruang tengah gitu, ngambil bolpen anaknya, ambil kertas, terus dia nulis 4 nomor. Kau bisa tak bayangkan? Gak usah dibayangin toh, ini saya bayangin aja kok ini kemekelen ya. Terus ditulis gitu, tulis ya misalnya, tapi nggak dituliskan di ceritanya sih. Saya misal aja 4, 5, 6. Nah angka terakhirnya itu dibusak-busak gitu, jadi nggak ditulis. Nah, terus dijatuhin dari sela jendela itu kan ada kelihatan ya, hordennya dibuka, terus ditelusupin ke situ, selup gitu. Nah jatuh, wing, plek di depan mereka yang lagi nyari nomor itu. Wah seneng, wah ini katanya ada ini petunjuk gitu dari leluhur gitu, dari sini, dari yang Mbah Reksa tempat ini. Wah rame itu. Nah situ Mas Catur ya cuman nahan geli aja, nahan ketawa aja, tetap dilihat reaksinya itu. Nah sayangnya katanya Mas Catur itu nggak bawa kamera. Coba bawa kamera itu mungkin direkam itu bagus. Ya ada jadi film lucu ya, itu nggak horor ya? Ya tapi ini nanti ceritanya sih agak horor. Maksudnya? Lo biasanya kan punya nerawang gitu. Terawangan saya itu agak terkecoh. Terkecoh sama apa? Lobak dalam. Wah. Nah terus jatuh itu mah rame itu. Oh, ini ada nomor katanya. Tapi nomor terakhirnya itu dikusek-kusek, ini kayak angka 6 gitu. Enggak, itu kebalik, itu 9. Enggak, tapi kalau kebalik akhirnya yaudah gambling aja. Pasang ya, masing-masing orang itu segini,
nomor dari 1 sampai 9 dipasang semua. Gitu, dari pasang semua. Udah, pergi. Udah itu satu malam berlalu. Malam berikutnya, Mbah. Itu yang 3 orang tadi itu datang, Mbah. Wah, ini mulai ini ada konflik. Enggak, malah bukan konflik. Kalau konflik ngomongnya gontok-gontok kan enggak. Datang itu bawa sesajen lebih banyak, Mbah. Loh, buat apa? Karena mereka itu wajahnya sumringah, Mbah. Katanya nomornya tembus 4 angka, Mbah. Itu mereka jadi orang kaya mendadak. Waduh, ini kok parah ini. Nah iya. Nah terus Mas Catur bingung kan mendengarkan mereka menceritakan ke si tempat sesajen itu bahwa mereka terima kasih banyak, ini ada sesajen, ada itu dibawa yang namanya ayam panggang, Mbah. Ayam panggang, ayam Jawa itu saingkung itu, jeruk, buah naga, dodol, macem-macem komplit, Mbah. Wah, itu rezekinya Mas Catur itu. Ya nanti rezekinya tuyul-tuyul itu yang ngambilin tuh, ngawur aja, Mbah, gitu ini. Ya karena daripada percuma sajanya itu dia diambil aja. Terus itu gimana itu? Hehe, kok lucu ya. Nah terus, Mbah, habis itu mereka mau pasang nomor lagi, Mbah. Tapi karena Mas Catur itu kan agak sebel ya, kok malah saya menolong dalam kesesatan katanya. Akhirnya mereka sampai berdoa jampi-jampi macam-macam, itu rapalan mantra macam-macam diucapkan, nggak diambilin kertas yang ada tulisannya, didiemin aja sampai mereka akhirnya nggak kerasan digigitin nyamuk, akhirnya pulang. Nah Mbah, malam berikutnya itu datang lagi orang lagi. Orang yang sama. Bukan, orang lain lagi. Itu dan seterusnya, dan malam seterusnya itu jadi di situ jadi tempat untuk nyari ini, kayak nyari pesugihan. Ada yang ke sana mau nyari tuyul, ada yang ke sana itu nyari nomor, ada macam-macam, Mbah, ada yang kuncinya hilang datang ke sana. Pokoknya macam-macam jadi tempat untuk ini. Nah, hal itu terus diceritain ke satpam kompleks food court itu. Ya ketawa-ketawa, diceritain juga sama temennya, sama Mas Alek itu, ya ketawa-ketawa lagi. Terus kata Mas Alek, udah biarin aja kayak gitu. Kan lumayan ya, kayak Mbak Gito itu diambil aja sajanya. Satpamnya juga bilang kayak gitu. Akhirnya daripada bau pesing, mendingan gini, bau wangi itu. Kadang nemu cerutu, kadang nemu macam-macam buah gitu. Lucu banget. Nah, Mbak, sampai Mbak pada saatnya, Mbak. Nah, ini kayaknya kalau udah tensi ngomongnya udah di. Nah, ini. Ah, itu pasti ada sesuatu. Kok tahu aja. Alah, itu kan jurus ke penyiaran. Udah enggak tahu aja. Sok tahu, Mbak. Ya, terus lanjut. Nah, habis itu, Mbak, pada suatu malam, di malam yang sepi, yang nggak ada jangkrik, anginnya sepoi-sepoi saja. Biasa aja tuh cerita itu, gak usah diserem-seremin ya. Wah, gak seru malah. Oh ya. Lah, kan biar kayak itu loh, didramatis. Gak usah. Nah, gak usah itu katanya nanti Mbak gitu ngomong gitu. Udah. Terus gimana itu? Nah, terus ini, Mbak, tiba-tiba tuh mendengar ada suara kresek-kresek lagi. Nah, tiba-tiba nih, Mbak, ada suara wanita, Mbak. Ini. Nah, suara wanitanya gini. Nangis tuh, Mbak. Tolongi aku, itu tolong aku, kula nyuwun tolong. Bahasa Indonesia aja toh, gak semua orang ngerti loh. Ya. Nah, terus maaf, minta tolong banget. Saya minta tolong. Nah, terus si Mas Catur itu kan bangun, Mbak. Kok ada suara wanita tumben, biasanya datang ke sini tuh kan cowok-cowok ya, nggak jelas itu. Akhirnya kok ada suara cewek tuh. Akhirnya penasaran kan, diintip. Pasti intip orden disibak gitu, terus diintip dari jendelanya itu, dari nakonya itu. Kan lumayan tinggi ya, Mbak ya, maksudnya jendela sama yang di bawah. Nah, itu kelihatan. Itu suaranya memang cewek. Tapi itu pakai ini, Mbak, pakai kayak apa ya? Kayak apa sih? Itu selendang. Nah, tapi nutupin, jadi ketutupan semua. Bukan nggak kayak orang pakai kerudung itu terus diselempangin, digubet-gubetin ke leher tuh, nggak, tapi seluruh tubuh itu gitu, selendang. Jadi kayak kemah no. Kok lucu ya, kayak kemah. Kayak kuah itu loh, Mbak. Gitu. Nah, ditutupin gitu, terus ngomong, "Tolong," gitu. "Tolong saya," gitu. Nah, si
Mas Catur penasaran tuh. Terus akhirnya ngomong, minta tolong apa? Nah, si ceweknya itu langsung kaget tuh, toleh kanan kiri gitu. Nah, pas toleh kanan kiri itu terus akhirnya yakin bahwa itu suara itu ada dari dalam tembok itu. Terus akhirnya mepet. Ini apakah yang punya yang menguasai tempat ini? Benar sekali, saya yang menguasai tempat ini. Nah, terus mau minta tolong apa? Saya mau minta tolong. Anak saya itu hilang. Oh, anaknya hilang. Ya. Ya, mungkin saya bisa bantu. Hilangnya kapan, Bu? Hilangnya itu 20 tahun yang lalu. Wah, kalau 20 tahun yang lalu susah nyarinya. Mungkin udah gede, bukan anak-anak lagi. Iya, waktu hilang juga umurnya udah gede kok. Wah, itu namanya bukan anak-anak. Enggak, tapi saya kan sebagai orang tua tetap menganggap itu anak saya ya, anak-anak. Oh, coba ceritakan seperti apa ciri-cirinya. Itu sambil Mbak, sambil nahan geli, tapi kasihan juga anaknya hilang sampai ke sini. Terus, ciri-cirinya itu mukanya ya kayak kebanyakan orang, ya biasa aja. Lalu umurnya itu pas hilang tuh umurnya 25 tahun. Kenapa ibu nggak lapor polisi? Saya udah lapor polisi, udah lapor kemana-mana, saya udah nyewa orang, saya udah habis duit banyak, tapi anak saya tetap hilang, nggak balik-balik lagi. Saya masih nungguin. Saya tahu Anda ini sebenarnya bukan yang punya tempat ini, bukan yang punya leluhur sini. Anda itu sebenarnya cuma manusia sama seperti anak saya yang bisa hilang. Tapi ya gimana lagi ya? Aku kan ya pengen apa? Terus ketawa itu Mbah, cengenges. Nah, si Mas Catur tuh langsung, ini orang tuh gila apa gimana ya? Tadi nangis sekarang ketawa. Mbah, Aku kayak lagi nerawang, Mas. Oh ya, maaf. Tak lanjutin ya, Mbak? Lanjutin aja, saya terawang. Nah, Mas Catur itu kaget. Ini kok malah jadi ketawa-ketawa. Terus kok malah nyerempet-nyerempetin ke saya. Saya tahu sebenarnya itu kamu tuh cuma manusia itu. Kamu tuh cuma tipu-tipu sama kayak banyak orang itu. Coba jawab anak saya di mana hilangnya, ayo. Atau jangan-jangan kamu juga sama kayak orang lain kalau ditanya orang hilang tetap bisu, tetap diam gitu. Wah, itu merinding gitu. Mas Catur itu dia ngomong kayak gitu. Akhirnya tapi anehnya tuh Mas Catur tuh malah keluar gitu. Maksudnya pengen ngomong jangan macam-macam gitu dengan saya gitu. Pas keluar menuju ke bawah jendela itu, orangnya udah nggak ada, Mbak. Nah, terus ceritanya berakhir. Udah tak tebak mesti ceritanya kayak gitu. Ya iya, Mbak, ceritanya gitu. Senengannya. Nah gitu pendengar Las Pro Radio, dimanapun Anda berada, ceritanya berakhir sampai di situ. Nah sekarang ini sambil nunggu yang telepon masuk dibahas. Coba Mbah dibahas. Menurut Mbah Gito itu apa? Saya habis ini tolong jangan dipanggil paranormal ya. Loh kenapa Mbah? Pokoknya untuk selanjutnya saya jangan dipanggil paranormal. Ya kenapa? Karena percuma saya menyandang gelar kayak gitu tapi nemuin orang hilang kayak gitu. Di Indonesia tuh banyak orang hilang tapi nggak balik-balik. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Ya pokoknya besok-besok tolong ya Mas Kuni. Ini jangan saya sedih Mas. Ya. Ya ini tolong ya. Udah orang hilang tuh aduh ngenes saya. Udah nggak bisa ngomong saya lagi. Ya udah ini tak tutup aja kok ceritanya Mbak. Ya tutup aja lah. Kok jadi sedih ya Mbak? Ya, biasanya toh hidup tuh ya kan ada sedih, ada senang, kadang tuh ada
marah, ya ada takut. Nah ini tuh ya, ya, ya sudahlah, tutup aja. Aduh, kayaknya anu ya pendengar Las Pro Radio ini kayaknya kok Mbak Kito lagi ada terbawa suasana. Mbak Kito anu loh Mbak Kito diminum dulu apa namanya? Apa jahenya diminum dulu. Dah, saya tak keluar dulu aja ya. Gak kuat aku Mas. Ya. Bentar, maaf ya. Ini kok anu. Ini kok jadi saya bingung ini begitu malah. Ya, ya. Ya. Ini nanti ya setelah siaran ini nah coba tak tenangin ya, mungkin ada sesuatu yang nyentuh ke ya maklum ya pendengar, setiap orang kan punya sensitivitas apa masing-masing beda-beda ya. Ada yang terluka oleh hal-hal tertentu, yang lainnya enggak gitu ya. Mungkin Mbah kita ada sesuatu yang ya apa ya biarin lah, nanti saya tak coba ngobrol setelah ini. Tapi besok katanya nggak mau dipanggil paranormal lagi. Udah pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada, saya tutup nggak manis ya, ini biasanya saya tutup manis, ini saya tutup nggak manis. Ya semoga bisa menjadi bahan renungan bersama ya. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Las Pro Radio, radionya orang-orang nggak serius, nggak usah serius-serius ya. Ini jangan diserius-seriusin. Tapi walaupun nggak serius ya, siapa tahu ada yang serius menemani Anda mendengarkan cerita ini. Mungkin ada di samping Anda. Selamat malam. Kita